Ruang Dewa Beladiri, bab 371 sampai dengan 376. Bab 371 Pertemuan 5 tahun. 6 siswa bersaudara, dengarkan 3 divisi, berkata, Anda telah menyadari, bintang Tibet. Mata Huang Wuji menatap Ye Siwen, ekspresi sebenarnya bersemangat dengan sutra, ya, bersemangat. Dari 3 divisi ketika 6 siswa bersaudara baru mulai memahami, bintang-bintang, Kaisar Wuji segera bergegas kembali ke Akademi Zhenwu. Ini adalah orang lain yang dapat memahami, bintang Tibet. Harus diketahui bahwa memahami, bintang Tibet, tidak selalu berkaitan dengan bakat, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ini murni kesempatan untuk menghadapi kemungkinan pertemuan. Seseorang yang dapat memahami, bintang-bintang. Ketika jumlah bintang Tibet adalah yang tertinggi, adalah mungkin untuk bereksperimen satu persatu. Jutaan orang, bertahun-tahun, akhirnya menyelesaikan bintang Tibet, meskipun tidak harus asli, tetapi secara umum itu adalah bisa digunakan. Tetapi sekarang hanya ada beberapa orang yang tersisa di puncak bintang Tibet. Mereka telah melewati beberapa generasi sebelum tuan mereka. Ada generasi orang yang belum menyadari bintang Tibet. Hanya ketika mereka menjadi tuan, mereka dapat mulai memahami beberapa dari mereka. Sejak saat itu, para empu bintang Tibet mulai mengerjakan penyelesaian bintang-bintang-bintang. Kemudian, mereka menambahkan saudara lelaki Master dan Janji, yang menjadi mereka berdua yang telah saling membuktikan selama bertahun-tahun. Wawasan dari bintang Tibet dan pencarian keberadaan bintang Tibet. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 saudara lelaki yang lebih muda, ini tidak bisa tidak membuatnya bersemangat. Bukankah ini hari ketika mereka ingin membuat perbedaan besar dalam puncak bintang mereka, bahkan jika mereka yang paling makmur di masa lalu, masing-masing sesi dapat memahami bintang-bintang sendiri. Hanya ada segelintir orang, tetapi sekarang, dalam hal jumlah mereka kurang dari 10 orang, ada 3 orang yang dapat memahami bintang klasik Tibet. Bukankah ini pertanda bahwa mereka ingin merayakan puncak bertabur bintang? Baiklah, Ye Siwen mengangguk, tidak menyembunyikan, dan membaca bintang Tibet yang telah ia pelajari. Pada awalnya Huang Wuji tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika Ye Siwen melanjutkan, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, itu mengejutkan, karena Ye Siwen membacakan versi lengkap dari versi lengkap Stars of the Stars. Bintang-bintang Tibet yang dia dan tuannya sadari pada dasarnya tidak lengkap. Pemahamannya seringkali tidak sepertiga, 1/2, dan banyak hal tidak jelas. Mereka mengotak-atik, meskipun mereka adalah nenek moyang dari dinasti masa lalu. Perbaikan, jarang menggunakannya, tetapi pada akhirnya bukan yang asli. Ini seperti sepotong pakaian. Ada banyak lubang di dalamnya. Orang-orang yang berada dalam posisi yang buruk hanya dapat membuat sepetak bagian timur dan barat dari pakaian ini. Jika ranahnya lebih tinggi, bahkan jika lubang itu dapat diisi dengan bunga, itu masih tambalan. Bagaimana bisa membandingkannya dengan versi asli? Meskipun ia belum melihat bintang Tibet asli, tetapi penglihatannya masih ada. Mendengarkan Ye Siwen membacanya lagi untuk menjelaskan sejauh mana pemahamannya, Kaisar memiliki perasaan keterbukaan yang tiba-tiba. Awalnya bagian dari kondensat semuanya lancar sekaligus, dan tempat di mana banyak pengetahuan tidak jelas juga sekaligus, dalam tubuh aslinya, dapat dikatakan bahwa ia dibagi menjadi periode elemen nyata, dan tiba-tiba menjadi siklus besar. Nafas janji Kaisar bahkan lebih halus. Kaisar Wuji sangat mengejutkan, tetapi Ye Siwen dapat pergi kemanapun dia mau, karena dia tahu versi lengkap dari bintang Tibet, jadi dia mengerti bahwa bintang Tibet begitu tak dapat dipahami sehingga tidak ada cara untuk mengolahnya. Kaisar Wuji dan tuan yang belum pernah bertemu sebelumnya, bahkan mengandalkan Tibetan Star Klasik yang hancur untuk membuat nama besar, dapat memperbaiki dan memperbaiki Tianxing Jing yang bisa dibudidayakan, itu bukan rata-rata orang bisa melakukannya. Ye Siwen baru saja selesai, Huang Fu Wuji bergegas pergi.
Setelah mendengarkan versi lengkap Bintang Tibet, banyak hal kentalnya semuanya lancar sekaligus, dan banyak tempat tidak jelas tiba-tiba mengerti. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa, perlu ditembus. Ye Siwen juga harus mengakui bahwa memang ada jenius di dunia, dan dia bisa mendengar titik terobosan. Satu sisi dari 3 bersaudara Bai Jiansong juga berkata dengan gembira, 6 saudara muda, kali ini Anda benar-benar memberikan kontribusi besar kepada Bintang Tibet kami. Hahaha, saya dapat melihat bahwa tuannya dapat memberikan kursi pertama kepada Anda. Ye Siwen memiliki garis hitam. Untuk tempat pertama, dia selalu tidak tertarik. Harus dikatakan bahwa tampaknya tidak ada minat di seluruh puncak Bintang Tibet. Meskipun itu adalah yang pertama dari 100 teratas, orang-orang di puncak Bintang Tibet benar-benar tidak ada yang akan menjadi masalah. Tuan mereka tidak akan kembali sepanjang tahun, dan tuannya serupa. Jika bukan karena perbaikan, bintang-bintang, saya tidak tahu harus bepergian kemana. Divisi kedua adalah orang yang kuat untuk mundur. Ketiga bersaudara itu termasuk jenis yang tidak bisa mereka tinggalkan. Tidak mungkin. 4 divisi dan 5 divisi masih legendaris dan sempurna. Bahkan dunia suci tidak. Jika dia pergi, jika benar-benar pergi, tidak ada seorang pun di Bintang Tibet itu. Ya, ini bukan. Melihat Ye Siwen, saya ingin mendorong tugas ke kepalanya. Di antara orang-orang, pertanyaan tentang kualifikasi junior saya masih belum disebutkan. Ye Siwen dengan cepat menolak. Melihat bahwa itu tampaknya dapat dilihat melalui pikiran, Bai Jiansong juga memiliki beberapa senyuman, tetapi bagaimanapun, Anda dapat memahami versi lengkap dari Bintang-Bintang kali ini. Jika ada hari kebangkitan di masa depan, Anda akan memiliki hari kebangkitan. Ketika Anda ingat karya pertama. Petik 2. Saudaraku, aku juga diuntungkan olehmu. Aku harus mulai mundur setelah 2 hari. Kali ini aku bisa mencoba menerobos ke tempat suci yang agung. Bai Jiansong tampak tenang dan bertekad. Jika legenda dan kesakralan adalah dunia yang terpisah, maka tanah suci dan Sein besar adalah dunia yang berbeda. Hanya yang terkuat dari tempat-tempat suci yang besar, di sekolah seni bela diri yang nyata, benar-benar tempat, kata, yang pertama dari ratusan warisan hanyalah seorang suci yang agung. Sedangkan untuk warisan yang lain, sudah merupakan hal yang hebat untuk memiliki tempat suci sebagai yang pertama. Ye Siwen diam-diam mengatakan bahwa tidak ada banyak orang di Bintang Tibet ini, tetapi mereka semua adalah macan keracing dan naga tersembunyi. 3 guru sudah merupakan puncak dari tanah suci, dan pembudidaya divisi kedua yang belum pernah bertemu sebelumnya dikatakan telah melintasi tanah suci agung lebih awal. Ambang batas. Tuannya lebih dari 1000 tahun yang lalu, orang suci yang agung, kekuatan masa kini sulit diperkirakan, dan tuannya mungkin telah melampaui orang suci yang agung. Ye Siwen belum melihatnya, tapi dia hanya bisa menebaknya secara pribadi. Dilihat dari susunan seperti itu, tidak mengherankan bahwa puncak Bintang Tibet dapat secara stabil peringkat di antara 100 warisan teratas, dan tidak ada alasan. Jika Anda berpikir bahwa puncak Bintang Tibet adalah kesemek kecil, maka itu adalah kesalahan besar. Namun, tidak mengherankan bahwa banyak murid yang mendasarinya tidak memahaminya. Pada hari kerja, Yang Wenjun dan Deng Suixin adalah 2 tokoh legendaris. Dalam kesempatan itu, Bai Jiansong juga keluar, dan benar-benar tidak ada banyak pencegah. Ini bukan kasus yang dikatakan Bai Jiansong bahwa pentingnya bintang-bintang Tibet bagi bintang-bintang Tibet sudah terbukti dengan sendirinya. Semua seni bela diri dan koleksi Taois dari bintang-bintang Tibet didasarkan pada evolusi bintang-bintang Tibet. Tentu saja, mustahil bagi semua orang di periode paling makmur tahun ini untuk mengolah bintang-bintang, tetapi orang kuat yang keluar dari puncak bintang Tibet telah menyelesaikan transformasi bintang-bintang. Tibetan Star Classic yang diselesaikan oleh para leluhur masa lalu, sudah menjadi salah satu dari 5 kekuatan internal teratas Akademi Zhenwu. Seni bela diri dari puncak bintang Tibet, yang berevolusi dari sini, dapat digunakan untuk menamai Akademi Zhenwu, yang sangat brilian.
Tapi sebelum itu, aku masih punya sesuatu untuk diceritakan padamu, kata Bai Jiansong. Setelah 5 tahun, akan ada satu waktu, sekolah kita dan Aula Suanyuan, serta Laut Cina Timur, Pulau Tiantian, pendatang baru di Gua Api Manli Selatan. Maksudmu, dan kuil Suanyuan? Ye Siwen bertanya. Akademi Zhenwu tidak mengatakan bahwa itu telah berubah muka dengan kuil Suanyuan. Bagaimana kita bisa mengadakan pertemuan bersama? Sepertinya saya telah melihat melalui masalah Ye Siwen. Bai Jiansong berkata sambil tersenyum, karena hubungan itu tidak baik, perlu untuk mengadakan pertemuan semacam ini. Di dunia nyata, apakah itu kuil Suanyuan, atau Akademi Zhenwu atau Pulau Donghai Haotian, kami itu semua raksasa, dan para muridnya berjumlah puluhan juta. Sulit untuk dihitung. Bahkan jika Anda mengubah wajah Anda untuk bertarung, peluang untuk berperang tidaklah besar. Lagi pula, jika pasukan ini benar-benar mulai bertempur, itu adalah kehidupan. Petik 2. Jadi militer kecil atau cobaan seperti ini akan lebih sering, hanya untuk menguji kekuatan satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah medan perang kecil. Kalian semua jenius di sekolah seni bela diri yang sebenarnya, terus-menerus mencoba menguji di luar kekuatan-kekuatan lain, dan yang terbaik adalah dalam proses ini, cobalah untuk membunuh para jenius satu sama lain dan mengekang pertumbuhan kejeniusan satu sama lain. Bahkan, ini adalah tujuan sebenarnya dari memegang militer, dalam peristiwa perang yang tidak disengaja. Selanjutnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk melemahkan kekuatan satu sama lain. Kata Bai Jiansong. Tentu saja, pihak lain juga memegang pemikiran seperti ini, jadi yang terbaik di antara kamu para pendatang baru juga akan menjadi mata pihak lain, terutama kamu membantai sekelompok master dari kuil Suanyuan kali ini, termasuk Tianjiao Fanming. Bagaimana mungkin mereka tidak membencimu, ketika mereka mungkin menemukan cara untuk menyergapmu? Petik 2. Ye Siwen mengangguk. Dia tahu bahwa Bai Jiansong mengatakan yang sebenarnya. Sejak dia menguasai kuil Suanyuan, dia ditakdirkan untuk menjadi seperti ini, tetapi dalam kasus itu, Ye Siwen tidak punya pilihan lain selain membunuh murid-murid kuil Suanyuan. Hanya murid-murid kuil Suanyuan yang terbunuh, bukan karena kamu mati atau aku hidup. Aku bukan kesemek lembut, berani memprovokasi saya, mereka semua dibantai. Mata Ye Siwen melintas di matanya. Bab 372. Saling memandang. Ya, ini adalah momentumnya, kami tidak takut dengan puncak bintang Tibet. Bai Jiansong berkata sambil tersenyum, tapi jangan terlalu khawatir. Dengan kekuatanmu, selama kamu memasuki semi-klausa dalam 5 tahun, kamu pada dasarnya akan atas tidak terkalahkan. Petik 2. Semi-suci tidak serumit divisi setengah langkah legendaris, melainkan hanya dibagi menjadi 3 tahap, tahap awal, tahap tengah dan tahap akhir. Setelah itu adalah penguasa dunia suci. Ini pembagian lebih rumit, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak. Xiao Cheng, Da Cheng dan Da Heng Cheng, maka Da Sheng setengah langkah juga dibagi ke dalam tahap awal, tahap tengah dan tahap akhir. Sekarang Bai Jiansong berdiri di tahap akhir setengah langkah, dan hanya satu langkah yang dapat memasuki tempat suci yang agung. Dalam kasus Ye Siwen, masih sangat menjanjikan untuk dipromosikan menjadi semi-suci dalam waktu 5 tahun. Setelah kekuatannya memasuki semi-suci, setidaknya dia akan melindungi diri. Masih banyak tujuan yang harus dikejar oleh Ye Siwen. Generasi muda bukanlah yang tertinggi, tetapi ada banyak murid inti dari Tanah Suci dan murid sejati dari Tanah Suci Agung. Ya, Ye Siwen mengangguk. Ini akan menjadi cobaan dan cobaan. Faktanya, itu adalah lambang dari perjuangan antara pasukan utama. Ini kejam dan tak tertandingi. Semua pasukan utama berharap bahwa Tianjiao mereka sendiri dapat membunuh orang lain dan membiarkan mereka merasa buruk. Adapun cedera buruk, itu tidak akan cukup. Lagi pula, ini hanya setiap 100 tahun. Ada sejumlah besar pendatang baru untuk memulai, tetapi itu menyakitkan. Dalam pertemuan militer baru-baru ini, sekolah-sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya telah menderita banyak kerugian.
Bai Jiansong berkata, sekolah seni bela diri sejati kita pada awalnya adalah aturan seni bela diri yang asli. Ketika pasukan-pasukan itu bangkit, mereka bahkan dapat mengatakan bahwa mereka menginjak sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya. Tubuh itu naik. Petik 2. Ketika jalan ada di sini, bahkan Bai Jiansong tidak bisa menahan giginya. Pasukan ini tidak lain adalah kekuatan Akademi Zhenwu, tetapi mereka naik satu persatu dengan bantuan penurunan Akademi Zhenwu. Hampir setiap orang memiliki sekolah dengan Zhenwu. Lautan berdarah adalah balas dendam, dan kebangkitan mereka didasarkan pada darah leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Zhenwu. Faktanya, sekolah seni bela diri yang sebenarnya pada waktu itu tidak peduli bagaimana ia jatuh, itu juga kelas 1. Yang disebut unta mati kurus lebih besar daripada Ma, dan sekolah seni bela diri yang sebenarnya tidak peduli bagaimana jatuhnya. Ini juga merupakan kekuatan besar di dunia seni bela diri yang sebenarnya, tetapi dikepung oleh banyak kekuatan. Pada akhirnya, itu menyebabkan kemunduran total sekolah seni bela diri. Dari kekuatan memerintah seni bela diri yang nyata ke kekuatan tirani biasa dari seni bela diri yang sebenarnya, jadi masih ada banyak murid, tetapi dibandingkan dengan yang asli, itu sudah berbeda. Begitu sering ketika mereka mengadakan pertemuan seperti itu, mereka akan bersatu untuk menekan kita. Sekarang hanya bahwa para pendatang baru tidak akan menjadi bela diri. Jika jenius dari seluruh dunia nyata bertabrakan, maka itu akan hidup. Bai Jiansong mencibir, mereka takut Akademi Zhenwu kami telah muncul kembali. Petik 2. Faktanya, Akademi Zhenwu, sebagai kekuatan besar yang pernah memerintah seni bela diri yang benar selama bertahun-tahun, bahkan jika telah jatuh, fondasinya tidak sebanding dengan kekuatan lain, hanya rahasia berbagai klasik yang dapat menakuti mereka dan bahkan menduduki wilayah selatan. Tanah domain, tetapi selama bertahun-tahun belum mengembalikan kejayaan asli, sebagian besar karena penindasan bersama pasukan lain. Semua orang takut bahwa sekolah seni bela diri yang nyata akan dibalaskan oleh sekolah seni bela diri yang nyata setelah kebangkitan. Ye Xiwen tidak takut, tetapi beberapa berdarah, jalan bela diri sulit untuk berjalan. Yang paling menarik adalah kontes dengan banyak master, hanya jenius dari sekolah seni bela diri yang sebenarnya sudah begitu. Belum lagi 5 domain dunia para tuan dari 4 lautan dan 4 hutan belantara berkumpul bersama, dan saya berpikir bahwa Ye Xiwen memiliki perasaan darah dan darah. Bai Jiansong bertemu Ye Xiwen, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Guru kecil ini benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang menjaga bintang-bintang, bukan keluarga yang tidak memasuki pintu mungkin seperti ini. Oh, jangan terburu-buru, apa yang kamu miliki adalah kesempatan, kata Bai Jiansong. Dalam beberapa tahun ke depan, kamu harus siap untuk mencoba memasuki barisan semi-sein sebelum memulai militer. Selama kamu memasuki semi-san, kamu akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Ye Xiwen mengangguk. Jika dia bisa memasuki semi-suci, itu seharusnya bukan tangan yang lemah dalam semi-pengudusan. Masih ada beberapa tahun lagi, kamu punya waktu untuk bersiap. Bai Jiansong berkata, untuk orang kebanyakan, waktunya cukup lama, tetapi bagi mereka yang telah menghitung lebih dari 1000 tahun, sungguh bukan apa terlalu lama. Baiklah, sekarang ini tidak lebih dari pemanasan. Bai Jiansong berkata, kepala besar sebenarnya adalah kontes jenius 5 bidang di belakang. Para pemain top dari 5 generasi dari 4 generasi hutan belantara akan muncul dalam uji coba kontes ini. Anda jika kamu bisa menonjol darinya, kamu akan benar-benar terkenal. Pada saat itu, para master berdiri dari sini. Jika bukan karena hubungan yang rusak dari bintang-bintang, prestasi para tuan lebih dari itu. Petik 2. Ye Xiwen mengangguk. Faktanya, ini lebih dari sekadar master. Harus dikatakan bahwa seluruh bintang Tibet menderita kelainan bintang Tibet yang rusak ini. Karena banyak tempat yang tidak akurat harus mengalahkan diri sendiri,
dengan Ye Xiwen dibacakan selain versi lengkap dari Bintang-Bintang, kekuatan orang-orang bintang Tibet harus menjadi lompatan dalam waktu singkat. Fondasi dan fondasi mereka sudah cukup. Ini karena hubungan yang cacat. Menekan kultivasi, setiap langkah dengan hati-hati, selama pelepasan lapisan belenggu ini dalam waktu singkat bukan masalah. Kalau begitu mari kita lakukan ini dulu, aku harus pergi untuk mundur. Selama bertahun-tahun, aku akhirnya bisa melewati ambang pintu Sein besar, kata Bai Jiansong dengan penuh semangat. Setelah Bai Jiansong pergi mundur, Ye Xiwen juga mulai bertabrakan dengan para pendatang baru dari generasi muda di seluruh dunia nyata setelah 5 tahun kemudian, dan untuk mengatasinya, kekuatan Ye Xiwen saat ini jelas tidak cukup. Kekuatan semacam ini hanya bisa memberi makanan kepada orang lain, dan itu tidak cukup untuk dilihat. Sekarang Ye Xiwen adalah yang paling kurang, tentu saja, itu adalah obat mujarab. Dia hampir tidak memiliki obat mujarab sepanjang waktu. Terutama jika dia ingin menyaring binatang bintang menjadi budak darah, kekuatannya saat ini tidak cukup. Dan juga tidak memiliki banyak obat mujarab. Selain 5 tahun ini, ia juga ingin memasukkan kekurangannya, termasuk Dragon's Palm, Viewing the Mantra, Del, yang semuanya diperlukan untuk menjadi tokoh astronomi, pikirkanlah. Itu sakit kepala, tapi bagus untuk memiliki 5 tahun. Jika tidak, Ye Xiwen tidak bisa mendapatkan obat mujarab yang dia butuhkan. Diperkirakan permintaan Ye Xiwen untuk Ling dan dapat melebihi kebutuhan para penguasa Tanah Suci. Mundurnya mundur di puncak bintang Tibet, penyembuhan dari penyembuhan, tetapi badai ini, tetapi tidak begitu mudah untuk tenang, karena itu terkait dengan wajah antara dua warisan. Secara khusus, puncak bintang Tibet masih merupakan warisan 100 besar, dan Xing Xingfeng juga memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisan 100 teratas. Pada suatu waktu, pengaruh masalah ini mulai menyebar dari dua warisan. Mata banyak orang tertuju pada dua warisan ini. Saya tidak tahu seberapa sengit tabrakan antara kedua warisan tersebut. Banyak orang berpikir bahwa puncak bintang Tibet seharusnya jatuh dari posisi 100 teratas. Tapi itu telah menggantung. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa mengguncang posisinya bahkan jika dia pergi. Tentu saja, tidak ada yang merasa bahwa warisan mata tertegun itu begitu baik, melepaskan bintang yang tersembunyi, tetapi saya tidak pernah memikirkan alasannya, tetapi setelah kejadian ini, banyak orang telah melihatnya dengan jelas. Bintang Tibet takut bahwa sulit bagi kebanyakan orang untuk mengerti. Intinya, kali ini kembalinya janji kaisar tiba-tiba membuat banyak orang jatuh di bawah kacamata. Awalnya, Ye Xiwen sudah cukup untuk menjadi sombong kepada semua orang. Murid-murid dari Aula Penegakan Hukum mengatakan bahwa mereka akan membunuh jika mereka membunuh mereka. Meskipun para murid Aula Penegakan Hukum tidak berkuasa, mereka tidak berani melakukannya. Namun, munculnya Kaisar Wuji, semua bakat menemukan bahwa dibandingkan dengan Kaisar Wuji, Ye Xiwen terlalu pediatrik, dan seorang penatua Aula Penegak Hukum mengatakan bahwa ia juga memotong lengannya. Meskipun tidak membunuh, tetapi semua orang tahu, itu bukan tanpa kemampuan, hanya meremehkan. Ketika Kaisar Wuji kembali ke sungai dan danau, banyak legenda tentang dia diserahkan satu demi satu. Semua talenta tahu bahwa untuk orang yang berani ini, seorang penatua suci dihitung, dan dia sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Hanyalah sebuah generasi para dewa yang sengit, yang berani mencabut keunggulannya. Semua orang yang menantikan untuk melihat dua tabrakan yang diwariskan mengecewakan, karena puncak komet tidak memiliki arti untuk dikejar, dan bahkan panggilan untuk penggantian puncak bintang tersembunyi pada periode sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Akhirnya, ada berita yang muncul, tetapi ternyata karena Sang Feng Chuan seperti anjing mati dari pembunuh pertama Qi Xingfeng,
ia hampir menghancurkan dunia berbintang. Di antara bintang-bintang, banyak tetua dari puncak Singsing, dan pendahulunya, yang pertama dari mantan pendahulu bukan lawan kaisar, semua ditembak. Menurut desas-desus, Kaisar Wuji, itu sudah menjadi bidang kesakralan yang hebat. Ketika berita ini keluar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang ingin bergerak tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan-kekuatan kekaisaran begitu mengesankan sehingga semua orang benar. Orang-orang yang bermata merah di puncak bintang Tibet juga khawatir. Memang tidak banyak orang di puncak bintang Tibet, tetapi yang satu ini cukup untuk mengejutkan segalanya, apalagi bintang Tibet pertama yang lebih misterius. Saya tidak berani memandang rendah bintang. Jika Anda tidak ingin dibunuh oleh Kaisar Wuji seperti bintang, itu masih sedikit lebih baik. Bab 373. Permintaan Ye Siwen untuk Reiki dapat dikatakan sebagai hal yang sangat dilebih-lebihkan. Semua aspek memerlukan dukungan Reiki. Jika tidak ada aura, maka itu hanya dapat didasarkan pada waktu. Ini dapat dilakukan, sedikit demi sedikit. Akumulasi, tapi Ye Siwen tidak mau. Kecepatan ini terlalu lambat, bukan yang dia inginkan. Meskipun Ye Siwen lebih cepat dan lebih cepat daripada orang lain, tetapi tidak seperti banyak orang yang melompat-lompat, akarnya sulit untuk dibayangkan. Setiap langkahnya berjalan lebih sulit daripada orang biasa, membawa tekanan teroris yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Ye Siwen selangkah demi selangkah hingga saat ini, akarnya jauh lebih dalam dari kebanyakan orang. Karena penghancurannya bahkan lebih mengerikan, jika tidak ada cara untuk membangun fondasi yang cukup dalam, maka kemungkinan besar akan dirampok sampai mati, yang memaksa Ye Siwen untuk terus-menerus membangun fondasi yang cukup dalam. Tapi bagaimanapun, Ye Siwen sekarang membutuhkan banyak obat mujarab. Ye Siwen mempertimbangkannya. Cara tercepat adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Akademi Zhenwu. Penghargaan untuk tugas-tugas ini seringkali sangat kaya, jauh dari sebanding dengan dinasti Yuan sebelumnya. Seperti Yuanzong, Akademi Zhenwu juga memiliki aula berjasa khusus untuk menerbitkan dan menghitung berbagai tugas. Beberapa diterbitkan oleh sekte, dan beberapa diterbitkan oleh individu-individu. Secara umum, tugas yang dikeluarkan oleh seni bela diri lebih baik. Karena jenisnya lebih normal, bukan pribadi, ada beberapa persyaratan aneh, tetapi tugas-tugas individu ini sering mewakili penghargaan tugas yang lebih murah hati. Di antara kelebihannya, banyak murid masuk dan keluar dan memilih karakter yang mereka inginkan. Ye Siwen berjalan lurus, di aula Gongde, satu persatu, meja-meja diatur dalam barisan. Para murid Akademi Zhenwu, yang dibudidayakan di belakang meja, sebenarnya cukup semi-suci. Yang paling terkenal legendaris, penyempurnaan, dan bahkan di antara mereka, penguasa tingkat suci adalah murid-murid dari aula Gongde. Para murid dari aula yang baik ini dan para murid dari aula penegakan hukum semuanya berasal dari para elit dari berbagai warisan. Di antara sekolah-sekolah Zhenwu, kekuatan aula Gongde sangat besar. Ini tidak kurang dari aula penegakan hukum. Itu adalah dua institusi besar Akademi Zhenwu. Kunci untuk kelangsungan hidup pasukan terletak pada hadiah dan hukuman. Itu adalah tongkat besar dan wortel. Jika aula penegakan hukum bertanggung jawab hukuman adalah tongkat besar, maka perbuatan baik adalah hadiah, yaitu wortel. Dibandingkan dengan nama terkenal dari aula penegakan hukum, kesan aula jasa di hati setiap orang tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Ye Siwen pergi ke salah satu meja dan menjadi master kesempurnaan besar yang legendaris. Suasananya terkendali dan sangat dalam. Itu lebih dari beberapa kali lebih tinggi dari para tuan dari dunia besar legendaris yang telah dilihat Ye Siwen, dibandingkan dengan Ye Siwen dan yang lainnya. Orang-orang Tianjiao tidak berbeda. Ini normal, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka lebih kuat daripada Ye Siwen. Ye Siwen telah berlatih selama bertahun-tahun, banyak dari mereka bahkan belum dalam 100 tahun, dan orang-orang ini telah berlatih setidaknya selama 3 atau 400 tahun. Banyak orang tidak memiliki cara untuk memasuki semi pengudusan,
banyak orang mungkin mengalami kesulitan memasuki semi pengudusan dalam kehidupan ini adalah kenyataan yang kejam. Kekuatan mereka mungkin tidak lebih buruk daripada Ye Xiwen dan yang lainnya, tetapi mereka berbeda dalam status. Mereka hanya murid internal, dan Ye Xiwen dan yang lainnya adalah di antara murid yang paling penting di sekolah. Mereka tidak sama. Alasannya sangat sederhana, beda potensial berbeda. Orang-orang ini akan cukup beruntung untuk menerobos ke tempat-tempat suci di masa depan, tetapi Ye Xiwen dan yang lainnya akan memiliki prospek masa depan yang tidak terbatas. Namun, melihat bahwa para pemain top ini telah dikirim untuk melakukan tugas, dapat dilihat bahwa manfaat dari aula jasa sangat dalam, dan saya takut bahwa kekuatan aula penegakan hukum yang berperan sebagai pendosa tidaklah buruk. Adik laki-laki ini, tugas apa yang harus kamu ambil? Tanya penguasa dari dunia legendaris dari dunia. Meskipun usia seseorang sulit untuk dilihat dari luar, masih ada banyak cara untuk melihat seseorang. Bertahun-tahun, sama seperti Ye Xiwen dapat melihat bahwa mereka tidak muda, mereka juga dapat melihat bahwa Ye Xiwen masih sangat muda. Apakah ada tugas yang cocok untuk ranah agung legendaris? Ye Xiwen bertanya. Adik ini, kamu hanya setengah langkah dalam 7 legendaris, dan tugas mengambil ranah legendaris terlalu kuat. Murid dari aula berjasa ini tidak buruk, mengingatkan Ye Xiwen bahwa kekuatan Ye Xiwen ada di matanya. Namun, itu adalah setengah langkah legendaris 7 kali lipat. Dengan kekuatan ini, jika Anda ingin mengambil tugas dari dunia legendaris, itu bukan keengganan secara umum. Kamu adalah pendatang baru tahun ini, dan kamu tidak tahu seberapa tebal langit ini. Kamu masih dengan jujur mengambil beberapa tugas biasa. Pada saat ini, seorang master dari dunia besar yang legendaris berkata, nafasnya sangat kaya, daripada ini tidak buruk di awal mata Ye Xiwen. Kamu adalah Ye Xiwen, apakah itu Ye Xiwen yang membunuh Fan Ming? Pada saat ini, seorang murid yang menerima resepsi mengenali Ye Xiwen, dan tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Setiap kali Tian Jiao akan diingat oleh banyak orang, belum lagi Tian Jiao dari sesi ini baru saja lahir, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Meskipun ada di sini, itu dapat dihitung sebagai elit di antara para murid kuil Gongde. Memproklamirkan diri tidak akan lebih buruk dari kekuatan Tian Jiao baru ini, tetapi status kedua belah pihak berbeda, mereka mengolah sudah berapa tahun Anda berlatih hari ini. Selama tidak ada kecelakaan, arogansi ini dapat menjadi figur yang gagal dalam berbagai warisan, mereka bahkan dapat bersaing dengan Tian Jiao sebelumnya untuk posisi pertama. Setidaknya 100 karakter teratas di kelas pertama, dalam puluhan juta orang ini di sekolah, itu pasti di atas 10.000 orang. Di selatan, itu benar-benar menghadap makhluk. Di Tian Jiao tahun ini, nama Ye Xiwen juga sangat keras, tidak berani menempatkan orang di aula penegakan hukum di mata, ini bukan rata-rata orang memiliki keberanian seperti itu. Terlebih lagi, puncak bertabur bintang baru-baru ini dapat dihitung sebagai pusat perhatian. Garis bioskop hanya dikenal sebagai ekor bangau. Puncak bintang Tibet baru-baru ini bersinar seperti meteor. Dia adalah Ye Xiwen, dan itu benar-benar terkendali dan cerdik. Hampir tidak lagi menungguku. Ya. Pasukan Tian Jiao ini adalah tirani. Rata-rata orang tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun. Ye Xiwen ini baru berusia 50 tahun. Bukan lagi keterampilan yang saya tunggu. Saya menunggu lebih awal untuk bergabung. Aula Gongde mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada murid rata-rata. Pada masa itu juga disebut jenius. Di depan arogan ini, itu menjadi begitu biasa. Wajah Ye Xiwen tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihat murid-murid aula Gongde dan murid-murid lain yang datang untuk mengambil tugas atau mengambil tugas. Karena itu adalah Ye Xidi, maka tidak ada masalah. Murid itu tidak terjerat dalam masalah ini, meskipun orang di depannya hanya setengah langkah legendaris, tetapi telah terbunuh oleh tokoh-tokoh tingkat Tian Jiao. Ini adalah praktik umum, dan Anda tidak dapat mengukurnya oleh orang kebanyakan.
Murid itu mendaftar tugas-tugas dari dunia besar legendaris. Misi dari dunia besar legendaris berbeda dari legenda umum. Yang paling penting adalah tugas-tugas lebih dari 1 juta roh, tetapi kesulitan tugas secara bertahap meningkat. Ye Siwen melihatnya, yang tertinggi adalah misi 9 juta roh, meminta tugas membunuh 1 orang. Dibandingkan dengan tugas lain hingga lebih dari 5 juta roh, hadiah untuk misi ini hampir tinggi. 1 potong. Dari uraian tugas, ini adalah permintaan untuk membunuh seseorang bernama Guan Yuanwu. Karakter ini bernama Guan Yuanwu adalah pencuri pelacur yang terkenal di wilayah selatan. Dia telah berulang kali merampok keluarganya dan merusak kepolosan banyak wanita. Namun, tidak ada yang bisa menangkapnya. Intinya adalah bahwa meskipun Guan Yuanwu hanya tingkat kesempurnaan legendaris, tubuhnya sangat baik. Belum lagi bahwa legenda umum sempurna, dan setengah dari orang suci tidak dapat menyusulnya. Banyak guru suci tidak dapat menangkapnya. Dari sudut pandang, ada lebih dari setengah dari orang suci yang mengambil alih tugas ini, tetapi mereka semua membiarkannya melarikan diri. Apakah Ye Sidi ingin mengambil alih tugas Yuanwu? Tanya murid dari dunia kesempurnaan legendaris. Misi ini adalah murid yang tersisa dari Lembah Huadi untuk misi sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya. Melihat bahwa Ye Siwen tidak mengerti, murid ini menjelaskan bahwa Lembah Huadi adalah seni bela diri kecil yang seluruhnya terdiri dari murid-murid perempuan. Jauh lebih buruk daripada Yuanzong, tetapi karena terdiri dari murid perempuan yang cantik. Oleh karena itu, tempat ini juga sedikit terkenal, tetapi hanya 50 tahun yang lalu, Lembah Huadi ini dihancurkan, dan dihancurkan oleh Guan Yuanwu. Sejumlah besar murid, termasuk Gusuhua Dream Butterfly, dibawa pergi oleh Guan Yuanwu. Lembah kupu-kupu juga hancur. Tugas ini berada di bawah murid lembah kupu-kupu yang telah melarikan diri karena keluar. Karena lembah kupu-kupu bukanlah seni bela diri yang besar, ditambah kelanjutan dari lembah kupu-kupu sudah lama dirampok oleh Guan Yuanwu, dan 9 juta roh masih menjadi murid lembah Huadi yang tersisa untuk mengambil semua tabungan dan tugas. Namun, kekuatan Guan Yuanwu kuat, dan kesempurnaan legenda yang melegenda bukanlah musuhnya. Jika dia telah mengalahkannya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Dia benar-benar bisa menekannya, tetapi karena hadiah ini tidak banyak juga tidak ada minat, jadi tugas ini telah menumpuk selama beberapa dekade dan tidak ada yang melakukannya. Ye Sidi, bahwa Guan Yuanwu mungkin sedang berlatih roh jahat, dan harus menyerap latihan Yinyuan wanita itu. Dalam beberapa dekade ini, keterampilan itu tidak tahu seberapa dalam itu. Ye Sidi harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tugas ini. Murid itu mengingatkannya, "Yah, kupikir-pikir. Sekarang, hal yang paling hilang untuk Ye Siwen adalah Lingdan, dan ini adalah tugas paling penting yang bisa diambil Ye Siwen sekarang." Bab 374 menyelesaikan tugas. Setelah Ye Siwen mengambil tugas dan pergi, pot tiba-tiba meledak di sekitarnya. Apa? Seseorang mengambil alih tugas Guan Yuanwu, yang tugas ini belum tersentuh selama lebih dari 10 tahun, dan Guan Yuanwu tidak benar. Aku ingin banyak dari 9 juta orang Lingdan ini, tetapi ada berapa banyak yang terlipat di tangan Guan Yuanwu. Petik 2. Hei, Ye Siwen ini tidak memilih tugas. Tampaknya itu sangat kurang dalam semangat dan... Bukankah bintang Tibet itu kaya dan kaya? Puncak Tibet kaya akan minyak, dan itu juga merupakan puncak bintang Tibet. Bukan Ye Siwen. Terlebih lagi, kupikir dia mungkin ingin mengumpulkan cukup banyak roh untuk menembus alam semi-sakral. Baru-baru ini, Tian Jiao itu telah diturunkan. Para tetua membawa mereka ke berbagai rahasia dan mengolahnya. Dibandingkan dengan mereka, Ye Siwen sangat disayangkan. Petik 2. Ya, meskipun murid-murid Zhang Xingfeng sangat kuat, mereka tidak jatuh selama bertahun-tahun, dan yang paling penting adalah bahwa ada terlalu sedikit orang. Hanya sesepuh bintang Tibet masih di luar biasa, dan tidak bisa membimbingnya sama sekali.
Dikatakan bahwa bintang Tibet tidak dan Kaisar Wuji telah mencari bintang-bintang Tibet yang hilang setiap saat. Jika mereka ditemukan oleh mereka, puncak bintang Tibet mungkin memiliki hari kebangkitan. Petik 2. Bagaimana mungkin? Berapa banyak leluhur dari puncak bintang Tibet pergi untuk menemukannya, tetapi mereka belum menemukannya. Bagaimana bisa begitu mudah? Ye Siwen secara alami tidak tahu bagaimana orang-orang di belakangnya membahasnya, tetapi ia memiliki pertimbangannya. Bintang Tibet memang sangat kaya, tetapi itu adalah puncak bintang Tibet. Tidak mungkin bagi semua untuk berada di antara mereka. 1 tahun dapat dibagi menjadi 3 juta lingdan, itu sudah sangat bagus, dan puncak bintang Tibet sangat menakjubkan. Begitu banyak bulan adalah salah satunya. Rata-rata orang bisa mendapatkan 1 juta lingdan setahun. Bagaimanapun, warisan mereka adalah ratusan ribu murid, dan jumlah muridnya lebih sedikit. Ada begitu sedikit bintang Tibet, tetapi bahkan jika ada beberapa orang, mustahil untuk memisahkan semua pendapatan. Nenek moyang dari dinasti puncak semua memiliki gagasan untuk memulihkan puncak bintang, dan sebagian besar pendapatan dikumpulkan untuk menghidupkan kembali kemungkinan masa depan bintang. Lagi pula, jika itu hanya legenda, itu tidak cukup untuk 1 juta roh per tahun, apalagi berapa banyak kerohanian yang dibutuhkan jika lingkungan suci dan tempat perlindungan agung. Oleh karena itu, saya berharap bahwa warisan dapat bertanggung jawab untuk semua konsumsi. Saya tidak ingin memikirkannya. Itu hanya setetes air dalam ember. Jadi, bahkan jika Tuan Tanah Suci dan Tanah Suci Agung ingin memuaskan semua konsumsi, mereka harus mengambil berbagai tugas, atau cobalah yang terbaik untuk mendapatkan obat mujarab. Ini adalah masalah yang sangat nyata. Dalam hal konsumsi Ye Siwen, tidak mungkin bagi puncak bintang Tibet untuk memenuhi kebutuhannya. Jumlah bulan adalah 300.000, yang tidak cukup sama sekali, ditambah kinerja ini dalam uji coba. Luar biasa, 20 juta semangat penghargaan tingkat tinggi, bagi orang lain, jelas merupakan jumlah yang besar. Bahkan jika Fan Ming adalah sosok kesombongan surgawi, itu terlalu banyak untuk menambah hal-hal pada tubuh, tetapi untuk Ye Siwen, itu hanya masalah urgensi, hanya untuk memperbaiki tingkat semi-suci. Budak darah harus memiliki lebih dari 50 juta roh, untuk Ye Siwen, ini masih merupakan angka astronomi. Belum lagi, Ye Siwen ingin menerobos. Untuk menumbuhkan banyak seni bela diri, itu tidak dapat dipisahkan dari semangat. Kesenjangan dalam semangat Ye Siwen sulit untuk dibayangkan, tetapi hal semacam ini tidak satu langkah di tempat. Di lembah wilayah selatan, matahari kosong, tetapi matahari tidak setengah jalan ke lembah, ada aliran bunga persik yang tak berujung di lembah. Siapapun yang menyerap bunga persik ini akan memiliki batas. Di atas panggung tinggi di atas lembah, seorang lelaki setengah baya yang mengenakan jubah longgar sangat bersemangat. Seorang wanita cantik bangkit dan jatuh di tubuhnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi ia tidak bisa berhenti sejenak. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah seorang pejuang di dunia kesempurnaan yang legendaris. Hahaha, pria paruh baya itu meraih kepenuhan dan kesenangan wanita cantik itu. Ini adalah pencuri terkenal, Guan Yuanwu. Di bawah panggung tinggi, ada banyak wanita muda yang terpana oleh seniman bela diri muda bersenjata jahat lainnya. Mereka semua adalah murid yang telah dirampok oleh dinasti Yuan telah mengejarnya berkali-kali. Kurang dan kurang, orang-orang yang kuat merasa bahwa usahanya tidak baik, kekuatannya tidak cukup baik untuk mengalahkannya, perlahan-lahan ia benar-benar membuka seni bela diri, yang disebut lembah Taohua. Lembah bunga persik ini sendiri adalah hukum yang sangat baik perangkat menyusut secara bebas dan memiliki kekuatan tak terbatas. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu melampiaskan Yuanyin dan melunakkannya ke samping. Guan Yuanwu duduk, memperbaiki alasan penyerapan, dan keterampilan itu tampaknya disempurnakan. Banyak murid Yuanwu berteriak di bagian bawah.
Selamat atas keterampilan master dan maju ke dunia suci cepat atau lambat. Tuan, gadis-gadis ini, adik-adik sudah bosan, lebih baik ambil poinnya kembali. Pada saat ini seorang prajurit terbang dan berkata dengan hati-hati. Juga, Guan Yuanwu menyentuh dagunya. Sekarang aku telah mempelajari momen paling penting ketika aku telah belajar buah persik. Jika aku bisa menangkap 1000 gadis dan membiarkanku berlatih, aku pasti akan bisa maju ke semi suci. Hei, Tuan Suci tidak bisa menangkapku. Dunia ini besar, kau bisa pergi. Petik 2. Master seni bela diri itu kuat, secara alami tidak terkalahkan, tetapi para wanita legendaris ini, semua orang sudah lelah karena lelah, menunggu master untuk memasuki semisan, dan kemudian pergi untuk menyelinap menyerang untuk mendapatkan kembali beberapa keindahan setengah suci. Kami belum bermain setengah sakral. Oh, saya tidak tahu apa bedanya seorang wanita dengan kata suci. Petik 2. Kamu masih belum tahu pikiran monyet-monyet ini, dan kamu pasti akan menjadi milikmu pada saat itu. Kata Guan Yuanwu sambil tersenyum. Hanya saja pengawasan sekolah militerku sudah santai. Ini hanya tiket. Bukankah ada kota Jiangsan di dekat sini? Semuanya dibantai, berapa banyak wanita yang tidak ada di sana, kamu bisa mencobanya. Ketika saya mendengar Guan Yuanwu berkata demikian, banyak murid di bawahnya menjerit dan tertawa. Adalah dosa untuk mati. Minuman dingin datang dari luar lembah, hei, pedang pemakaman. Cahaya pedang tertegun datang dari luar lembah, dan langsung terbelah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan, menyembur dari langit. Murid-murid Tao Huagu yang masih mencari sukacita dibunuh oleh Jiang Wang, berubah menjadi kabut darah, dan berteriak, menghilang tanpa jejak. Siapa berani membunuh muridku dari lembah bunga persik? Guan Yuanwu menghancurkan beberapa pedang terbang, dan tiba-tiba mengatakan ini. Akademi Zhenwu, Ye Xiwen, secara khusus mengirimmu ke jalan. Seorang tokoh menerobos bunga-bunga persik dan muncul di lembah bunga persik. Melihat bunga-bunga putih di tanah, Ye Xiwen tidak memiliki jejak duka di hatinya, hanya kemarahan yang tak terbatas. Tidak heran ini pencuri dipanggil oleh semua orang. Orang jahat itu tidak bersalah, dan dosanya sedang sekarat. Bahkan di penjara masa lalu, pemerkosa adalah peran semua orang. Pergi mati. Tidak tahu anak laki-laki tinggi dan tebal. Guan Yuanwu tidak menempatkan Ye Xiwen di matanya, tetapi ketika Ye Xiwen tidak tahu anak laki-laki tinggi dan tebal, bahkan jika itu adalah dunia legendaris, dia tidak tahu berapa banyak dia membunuh. Di antara para wanita yang bermain dengannya, ada banyak alam besar yang legendaris, banyak di antaranya bahkan adalah kepala sekolah, tetapi mereka semua terperangkap karena kegairahannya. Jika itu adalah setengah sakral, ia takut untuk berbalik dan pergi, tetapi itu hanya legenda. Dia yakin bahwa dia tidak akan kehilangan siapapun. Terlebih lagi, itu masih anak laki-laki berambut, tidak ada apa-apanya. Tangan Guan Yuanwu muncul sebagai kipas halus berwarna persik. Ini adalah senjata ajaib seumur hidupnya, kipas bunga persik Yin Yang. Kipas itu tiba-tiba menghantam ke udara, dan ledakan bunga persik terjerat ke langit dan menyelimuti Ye Xiwen. Bunga persik langsung menyelimuti Ye Xiwen, dan berubah menjadi wanita cantik, tetapi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas kadang-kadang. Dengan demikian, wanita itulah yang pernah terbunuh oleh Guan Yuanwu. Jiwa ditangkap dan diintegrasikan ke dalam ini. Salah satu penggemar bunga persik. Beri aku istirahat. Ye Xiwen menyeringai, dan setiap lubang kapiler muncul dalam cahaya pedang yang menakjubkan, bergegas ke segala arah. Wanita yang terkondensasi oleh bunga persik langsung dibunuh oleh Jiang Wang, dan jaring bunga persik juga langsung menuai. Biarkan kamu melarikan diri selama bertahun-tahun, dan sialan. Ye Xiwen berkata dengan dingin, ini adalah idiot yang berani. Saya pikir prajurit lain di dunia legendaris tidak dapat membunuhmu. Tidak bisakah aku membunuhmu? Hei, Ye Xiwen segera mengangkat pedang dengan pedang dan memadatkannya. Dia memecahkan kekosongan dan mengubahnya menjadi streamer, dan segera membunuh menuju Guan Yuan. Boom, boom, boom. Ye Xiwen tidak memiliki halangan,
hanya pedang dan pedang yang melambai, dan langsung memecahkan lapisan perlindungan Guan Yuanwu. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa ada master kesempurnaan legendaris yang mengerikan, bahkan mereka yang akan memasuki semi-sakral bukanlah lawan. Teriak Guan Yuanwu tidak percaya, tapi dia tidak ragu, segera berbalik berjalan, melangkah keluar dari bunga persik yang mekar di kaki, imajinernya sangat cepat, hampir segera tersapu keluar dari lembah bunga persik. Setengah sakral, lakukan impian besar musim semi dan musim gugurmu. Ye Siwen mencibir dan mengusir, sayap iblis di belakangnya terbuka, berubah menjadi pita emas untuk dikejar. Pada saat ini, seluruh lembah persik mulai bergemuruh dan bergegas menuju Ye Siwen. Lembah ini juga merupakan alat yang sangat bagus. Ye Siwen berhenti, dan tubuh itu terbang keluar dari cermin Tianyuan, dan seberkas darah mengalir keluar, langsung menghancurkan seluruh lembah bunga persik. Ye Siwen cepat-cepat menyusul Guan Yuanwu, tubuh Guan Yuanwu sangat cepat, menarik keluar sosok berwarna persik dalam kehampaan, kesempurnaan legendaris umum tidak bisa menyusulnya. Namun, dia bertemu Ye Siwen, yang memiliki sayap iblis. Ye Siwen hanya sesaat kungfu untuk mengejar ketinggalan dengan Guan Yuanwu. Pedang itu langsung mengembun menjadi pedang raksasa. Ketika dia menuju ke bawah, Guan Yuanwu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kabut darah. Bab 375. Setelah membunuh Guan Yuanwu, Ye Siwen secara langsung mengeluarkan jiwanya, dan mencari jiwanya untuk melihat ingatannya. Dia mengerti tempatnya menyimpan kekayaan yang telah dijarah selama bertahun-tahun dan langsung mencubit jiwanya, tanpa sedikit pun simpati. Sampah seperti ini, kematian tidak cukup, dan ini adalah sikap Ye Siwen. Setelah membunuh Guan Yuanwu, Ye Siwen kembali ke lembah bunga persik. Pada saat ini, lembah bunga persik telah dihancurkan. Bunga persik yang meresap yang asli juga telah bocor. Tanpa bunga persik, para wanita yang merupakan pejuang paling bela diri semua bangun. Ketika Ye Siwen kembali, para wanita mengenakan pakaian dan menangis. Terima kasih atas kebaikanmu, selamatkan aku dan tunggu api. Semua wanita berkata, wanita-wanita ini sangat cantik, dan bunga-bunga pir sangat bergerak. Jika tidak ada Ye Siwen, tujuan akhir mereka hanya dapat berubah menjadi manusia setelah disedot oleh Yin Yuan. Hal semacam ini lebih sering mereka lihat. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, kamu harus pergi, oh. Ye Siwen menghela nafas, meraih tangan besar, dan aura puluhan mil di lingkungan itu ditangkap oleh Ye Siwen dalam sekejap, dan langit penuh dengan aura, yang penuh wanita yang trauma itu dengan cepat memulihkan keluhannya dalam hujan ini. Beberapa dari mereka berhasil menerobosnya. Ini adalah kekuatan magis yang dipelajari Ye Siwen dari generasi Tian Huang. Perawatan berbagai macam hanya digunakan untuk waktu yang lama. Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Para wanita pergi setelah semua, dan Ye Siwen menemukan kekayaan Guan Yuanwu ditemukan dalam memori Guan Yuanwu. Kekayaan Guan Yuanwu pada dasarnya ditempatkan di lembah bunga persik. Senjata ajaib, jika tidak ada metode terbuka, jika dibuka paksa, lembah bunga persik ini akan meledak secara langsung, dan kegilaan Guan Yuanwu dapat dilihat. Tapi sekarang rencananya tidak berguna, dan kekayaan telah jatuh ke tangan Zi Ye Siwen. Selama bertahun-tahun, Guan Yuanwu telah merampok banyak sekte, tetapi ia juga menyia-nyiakan, pada dasarnya berapa banyak yang digunakan. Karena itu, hanya ada 20 juta keping kekayaan di sekitar roh, dan hanya 10 juta di antaranya adalah rohani, dan sisanya adalah beberapa langka dan berharga, dan belum dilepaskan. Meskipun hanya ada 10 juta lingdan, itu juga rambut kecil, dan hadiahnya adalah 9 juta, ini adalah panen yang baik setidaknya 20 juta lingdan, ini tidak buruk. Ye Siwen juga tidak sopan, dan tangan besar itu mengambilnya. Roh-roh itu mulai terbakar seketika, dan sungai panjang yang berubah menjadi reiki mengalir di langit, dan kemudian diserap oleh Ye Siwen. Ketika aura terus berlanjut, Ye Siwen mulai mendidih, terutama ruang misterius, menyerap banyak aura,
mulai memancarkan ledakan cahaya berwarna-warni. Ye Xiwen hampir semua digunakan untuk mengurangi Dragon Palm. Atas dasar Qianlong asli, naga dan ekor, dan awan tanpa hujan, mereka juga mengejutkan 100 mil, atau melompat ke dalam 2 pukulan. Seluruh orang Ye Xiwen hampir menjadi seperti naga emas. Napas Ye Xiwen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada 9 gaya di naga palem, 9 adalah jumlah kutub, dan itu juga angka antara langit dan bumi hanya matahari, dan kehidupan naga cocok. Setelah kejutan dari 100 mil dan atau lompatan dan batas, 10 juta keping Ling dan yang baru saja diterima Ye Xiwen hampir habis. Meskipun tidak ada perbedaan dalam gaya Yulongsang pada kenyataannya, karena Pan Longsang masih belum sepenuhnya terkait, tidak ada cara untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Dan semakin banyak gerakan yang akan diperkenalkan, semakin banyak kekuatan semakin mengerikan, kekuatan teror ditunjukkan secara menyeluruh. Hampir mustahil untuk mengatakan bahwa 5 pukulan, The Dragon's Palm, dan 3 stroke, The Dragon's Palm, sama sekali berbeda. Setelah Ye Xiwen melakukan 2 trik Dragon's Palm, dia juga mengumpulkan Peach Blossom Valley. Ini adalah senjata jahat. Meskipun itu bukan perangkat suci palsu, itu hampir sama. Yang buruk adalah aturan Master Suci. Dibungkus ke atas untuk membentuk santa sejati, cermin surgawi secara alami berbeda. Cermin Tianyuan itu sendiri adalah instrumen tertinggi. Sangat bagus. Sekarang hanya dipulihkan. Selama dipulihkan ke tahap tertentu, semi pengudusan, dunia suci hukum akan secara otomatis melibatkan, dan saya tidak perlu Ye Xiwen untuk menanggungnya. Ye Xiwen tidak ragu-ragu untuk secara langsung membiarkan Tianyuan Mirror menelan lembah bunga persik ini. Meskipun mungkin tidak dapat menembus sekaligus, itu selalu merupakan terobosan ke arah tanah suci. Tianyuan Mirror, yang menyerap lembah bunga persik, sebenarnya memancarkan ledakan warna persik, tetapi digantikan oleh darah. Lembah bunga persik telah sepenuhnya diserap oleh cermin Tianyuan. Hahaha, Ye Xiwen, alat taktis untuk melahap beberapa lagi, aku harus mengembalikan ke perangkat suci itu tidak sulit. Ye Mohaha tertawa dan berkata, tawa itu hangat. Ye Xiwen tersenyum dan segera membuka sayap iblis, berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang ke langit. Setelah setengah hari, Ye Xiwen kembali ke Akademi Zhenwu dan menyerahkan tugas. Apa? Kamu benar-benar selesai. Tuan dari dunia besar legendaris yang memberi Ye Xiwen misi dengan tidak percaya menatap Ye Xiwen. Sulit dipercaya bahwa Ye Xiwen benar-benar menyelesaikan tugas ini. Bukannya dia melihat Ye Xiwen dan dapat memberi peringkat pada Tian Jiao. Orang-orang juga menganggur, tetapi itu adalah satu hal untuk berada di langit, tetapi waktu Ye Xiwen terlalu pendek. Legenda-legenda rekreasi telah usai, tetapi itu adalah Guan Yuanwu. Nama Guan Yuanwu juga sangat keras selama perayaan besar itu. Yang paling terkenal adalah tubuhnya sempurna, dan rata-rata orang tidak bisa mengejarnya. Sekalipun umum setengah sakral tidak bisa mengejar ketinggalan, ini membuatnya cocok untuk waktu yang lama. Itu belum tentu berkelahi. Apa, Guan Yuanwu itu, yang benar-benar mati di tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen ini juga agak terlalu kuat, bahwa Guan Yuanwu adalah penyempurnaan besar legendaris dari merek lama, banyak setengah sakral tidak dapat mengejarnya, dan bahwa Yuanwu sangat licik, sekali kecelakaan, segera melarikan diri, bagaimana mungkin dia membunuh. Petik 2. Ini benar-benar ombak di belakang sungai Yangtze. Hari-hari ini benar-benar lebih kuat daripada satu, bukan nama Tian Jiao. Yah. Ye Xiwen mengangguk dan mengambil bukti. Meskipun Guan Yuanwu telah dibunuh oleh Ye Xiwen keterak, bukti untuk mengumpulkan poin bukanlah masalah. Setelah mengkonfirmasi bukti dari Ye Xiwen, murid dari Balai Gongde dengan cepat memberi Ye Xiwen hadiah 9 juta Ling dan mengatakan, Ye Sidi, kamu telah melakukan hal yang baik kali ini. Sudah lama menjadi jahat. Petik 2. Ye Xiwen mengangguk dan berkata, aku akan terus mengambil misi. Apakah kamu masih harus mengambil tugas itu? Murid itu memandang Ye Xiwen agak sulit dipercaya. Secara umum,
tugas semacam ini sangat sulit untuk diselesaikan. Lagi pula, pihak lain bukanlah kesemek yang lembut, kamu dapat mencubitnya, jika kamu ingin menyelesaikannya, seringkali juga akan ada kerusakan yang relatif besar, dan tugas ini dapat diambil beberapa kali dalam setahun. Namun, Ye Xiwen berbeda, Guan Yuanwu bahkan tidak bisa menyakitinya. Dia tidak terluka sama sekali. Secara alami, dia tidak bisa berbicara tentang istirahat. Kekuatan Ye Sidi, orang-orang kagum. Kata murid itu, tampaknya Ye Sidi harus dalam pasokan pendek dan memiliki kekuatan yang kuat. Jadi, saya merekomendasikan beberapa tugas yang tidak ada yang dilakukan selama bertahun-tahun. Murid itu mengeluarkan daftar tugas, dan Ye Xiwen meliriknya dan akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas ini selama bertahun-tahun. Berat tugas-tugas ini, meskipun ditandai sebagai tugas kesempurnaan besar yang legendaris, tetapi kesempurnaan besar yang legendaris juga dibagi menjadi 3 atau 6. Hampir semua tugas ini dipupuk selama 5 atau 600 tahun akumulasi iblis tua. Legenda masa lalu yang santai, tidak cukup untuk memberi mereka makanan. Setelah beberapa tahun, mereka perlahan menumpuk. Namun, tugasnya sangat kaya, hampir semuanya lebih dari 10 juta roh, dan bahkan hadiah hingga 30 juta roh, yang tertinggi dibayar sangat tinggi karena telah terbunuh. Tian Jiao, seorang Tian Jiao di sesi terakhir juga ingin menyelesaikan tugas-tugas ini. Akibatnya, dia terbunuh olehnya. Ini adalah waktu yang terkenal. Meskipun itu hanya kesempurnaan legendaris, Anda dapat melarikan diri dalam menghadapi setengah san dibandingkan dengan dia. Yuanwu tidak ada artinya sama sekali. Tugas-tugas ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Meskipun mereka ditandai sebagai tugas yang legendaris, dari sudut pandang asuransi, kami sering membiarkan semi suci mengambil, tetapi kekuatan Ye Sidi begitu kuat. Jika Anda membutuhkan obat mujarab, Anda dapat cobalah tugas-tugas ini. Murid itu menjelaskan bahwa rata-rata orang mengambil tugas ini, itu hanya dapat ditemukan mati, tetapi dia tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk melihat Ye Xiwen harus merekomendasikannya kepadanya. Aku telah menerima tugas ini, kata Ye Xiwen. Apa? Kamu telah menerimanya? Meskipun Ye Sidi sangat kuat, tapi sangat banyak. Ye Xiwen mengatakan bahwa muridnya juga sedikit tercengang. Orang-orang dalam misi ini juga sengit, bahkan jika mereka kekuatannya bahkan tidak berani untuk mengambil, yaitu untuk memikirkannya, bahkan jika perlu untuk mengambil sekelompok orang untuk dikirim bersama, dan Ye Xiwen ini akan melakukannya hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Murid itu membuka mulutnya dan awalnya bermaksud membujuk Ye Xiwen, tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa Ye Xiwen hanya beberapa hari lagi, dan dia menyelesaikan tugas Guan Yuanwu, yang tidak menyelesaikannya selama beberapa dekade. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen tidak menghabiskan waktu dalam menyelesaikan Guan Yuanwu. Energi utama adalah pergi di jalan dan untuk menanyakan tentang berita Guan Yuanwu. Yah, kalau begitu, jadi, aku akan mendaftarkanmu.